Jakarta Pasundan, Bandung, Jalan Kebon Jati. Daun kelawar daun ganas, kucian di pasar keling, putar motor acan luna, sambilan hayat rumah. Beras teh absen 25, tarata kursi cilenca. Sampurasun. Ayeuna pembelajaran awalnya eta ngeunaan bahasan. Naon ari bahasan teh? Oke, urang pedar, urang bacakeun heula. Tujuan pembelajaranana nyaeta jadi setelah kalian mempelajari materi pada bagian ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks bahasan, serta dapat membuat dan menyajikan bahasan tentang tradisi Sunda dalam bentuk karangan, infografik atau film dokumenter sederhana dengan memperhatikan kaidah bahasa. Mungkin karangan saja ya nanti ya. Kalau infografik berbentuk gambar atau apa, nanti sulit, ya mungkin berbentuk karangan saja. Oke. Nah, apa itu bahasan? Bahasan adalah biasa juga disebut esai gitu ya. Kalau dalam koran atau media-media itu bisa juga disebut esai. Nah, penulisnya disebut eseis biasanya ya. Bentuk tulisannya itu bisa semi formal dengan gaya komunikasi yang serius tapi menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin ada bercanda-bercandanya sedikit dengan idiom-idiomnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bahasan gitu ya. Istilah lain bisa juga disebut artikel sebenarnya ya. Cuman kalau artikel lebih ke arah pendapat misalnya dan sebagainya, pendapat atau pamanggih kalau di bahasa Sunda namanya. Tapi kalau bahasan ini lebih cenderung ke membahas sesuatu tanpa harus mengeluarkan pendapat gitu biasanya ya. Jadi hanya membahas ini nih yang disebut dengan misalnya seni Sunda itu misalnya ya. Jadi memperkenalkan saja gitu. Nah, ketentuan menyusun bahasan adalah menyusun topik, menentukan tema, nangtukeun judul, tujuan anak eta tulisan, tangtu hubungan jeung topiknya, terus ngumpulkeun bahan, jadi milah-milah bahan, jadi si bahannya memang kudu dipilah-pilah, jadi tidak usah semuanya harus dibahas misalnya ya, salah satu aja misalnya, kalau kesenian Sunda atau budaya Sunda, salah satu aja misalnya angklung misalnya dan sebagainya ya. Nah, baru sesudah itu menyusun kerangka karangan. Nah, terus di sini ya menentukan topik itu ruang lingkup mengenai persoalan atau bahan yang hendak ditulis. Ya, bila penulis hendak menulis mengenai kesenian Kudarenggong, artinya penulis tersebut akan membuat topik tulisan mengenai budaya Sunda gitu ya. Misalnya mengenai angklung ya budaya Sunda juga sama. Nah, tema. Jadi sesudah menentukan topik, yang kedua adalah temanya. Maka dilanjutkan, tema itu adalah ide pokok dari bahasan tersebut. Jadi arahnya hendak dibawa kemana ya. Jadi tema itu tidak terlalu luas,
ke luar area permasalahan atau tidak kejauhan gitulah ya. Terus memilih tema berdasarkan keahlian penulisnya sendiri. Jadi biasanya bahasan itu dibahas oleh salah seorang ahli di bidangnya biasanya ya. Misalnya bila dia seorang dokter, biasanya dia ya membahas tema-tema yang berhubungan dengan kedokteran biasanya ya. Dia seorang guru ya, dia akan membahas tema-tema mengenai guru pendidikan dan yang ada hubungannya dengan itu. Terus judul. Judul itu ya tentu harus pakai judul. Ya tentu harus relevan dengan tema. Misalnya kalau mengenai kebudayaan Sunda tapi di judulnya di situ misalnya bahaya narkoba, ya tentu beda ya. Jangan. Tapi tetap harus sesuai ya. Jadi judul itu harus relevan, terus menimbulkan kepenasaran pembaca biasanya. Misalnya judul-judul yang menarik itu ya singkat ya, jadi hanya beberapa kata saja ya. Misalnya angklung di ujung tanduk misalnya. Nah, itu wah penasaran kan orang itu. Ada apa kok angklung dengan tanduk itu hubungannya apa misalnya. Ya maksudnya mungkin angklung itu sudah mulai ditinggalkan misalnya oleh orang Sunda itu sendiri misalnya dan sebagainya. Tapi juga tidak provokatif gitu ya, misalnya masalah jangan main angklung misalnya atau gimana ya, itu provokatif namanya ya. Nah, tujuan menulis keempat, jadi dalam sebuah bahasan atau esai penulis biasanya tidak secara eksplisit. Jadi tujuan itu tidak langsung secara eksplisit digambarkan gitu ya, dituliskan, tapi biasanya implisit ya. Ada hal yang sesudah kita baca baru kita ngeh, oh berarti yang dimaksud dengan itu teh ini gitu ya. Jadi tidak terbuka gitu tujuannya itu. Nah, bahan nomor 5, bahan. Setelah menentukan tema dan judul, penulis biasanya akan mengumpulkan bahan tulisan dari berbagai sumber. Ya tentu saja ya, sudah itu dia cari bahannya apa dan sebagainya ya. Jadi apalagi sekarang ngeunah pisan gitu, raos gitu nya, tinggal milarian dina Google ya namanya, tinggal mencari di Google. Bahan tersebut biasanya diklasifikasi lagi, mana yang penting, mana yang tidak. Jadi tidak semua, misalnya ada membahas budaya Sunda, ya, semuanya diambil, tidak, diklasifikasi lagi ya. Mengenai angklung, nah angklung yang dibahas misalnya angklung apa misalnya, apakah angklung modern atau angklung klasik misalnya, nah itu diklasifikasi lagi. Terus sesudah itu baru membuat kerangka karangan ya. Jadi nah ini tujuannya juga untuk supaya penulis tidak, tulisannya itu tidak terlempar jauh gitu ya. Jadi kalau ada kerangka karangannya, atau dalam bahasa Sundanya mararaga karangan, nah itu tentu kita akan fokus pada kerangka itu. Jadi tidak kemana-mana gitu ya, tidak kemana-meni gitu, cek istilah bahasa Sunda nama. Nah itu yang disebut dengan bahasan ya. Tugasnya nanti kalian lihat di tugas sekolah ya, oke? Tinggal di sekolah. Hatur nuhun, sampurasun.